Menurutmu alam semesta dan manusia ini diciptakan atau ada begitu saja? Kalau dia ada begitu saja, ini adalah hal yang menggelisahkan karena berarti dia menolak pertanyaan tentang asal muasal. Sementara sejarah diri kita, sejarah tubuh kita mengatakan bahwa kita ini berasal dari orang tua kita dan orang tua kita dari kakek nenek kita dan seterusnya. Nah, bagaimana kitab suci menjelaskan tentang apa yang dalam istilah Jawa dikatakan sebagai sangkan paraning dumadi, atau dari mana dan mau kemana seluruh ciptaan ini. Kalau kita membaca secara retrospektif dari perjanjian baru menuju ke perjanjian lama dan sebaliknya, kita akan menemukan 3 kisah penciptaan atau 3 kisah kelahiran. Kelahiran yang pertama yaitu lahirnya alam semesta dan Adam. Ini creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Lalu kelahiran atau kisah kelahiran yang kedua adalah lahirnya bangsa Israel atau terciptanya bangsa Israel melalui Laut Merah. Lalu yang ketiga adalah penciptaan atau lahirnya manusia baru di dalam diri Yesus Kristus melalui pembaptisan. Nah, dalam peristiwa lahirnya manusia baru atau terciptanya manusia baru dalam peristiwa pembaptisan Yesus itu, kita melihat sebuah struktur Trinitarian yang sangat jelas. Jadi ada Allah Bapa yang nanti kemudian berkata, inilah anakku, padanya lah aku berkenan, kepada Yesus yang sedang dibaptis itu. Nah, paralelnya di dalam kitab Kejadian adalah ayat pertama dalam kitab Kejadian, Bereshit bara Elohim et hashemayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan sang langit dan sang bumi. Jadi ada bara Elohim, Allah menciptakan. Nah, paralelnya bagi Allah Bapa dalam pembaptisan Yesus dan Allah yang menciptakan di dalam kitab Kejadian itu untuk peristiwa lahirnya bangsa Israel adalah Yehova yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Nah, oknum atau pribadi kedua yang jelas tampak dalam peristiwa pembaptisan Yesus yang melambangkan lahirnya manusia baru, bukan hanya melambangkan tapi benar-benar itu adalah sebuah sakramen sebenarnya. Itu ada Roh Kudus atau Roh Allah yang tampak dalam bentuk merpati. Padanannya di dalam kitab Kejadian adalah ayat kedua yang mengatakan Ve'ruah Elohim merachefet al penei hamayim, dan Roh Allah melingkupi, menaungi al penei di atas hamayim, sang air. Di dalam peristiwa kelahiran bangsa Israel, kita membaca bahwa saat Musa mengangkat tongkatnya itu, Allah membuat angin timur. Angin bahasa Ibrani adalah ruah, itu berjalan hingga membelah laut, membelah air sehingga orang Israel bisa melaluinya. Jadi ada ruah juga di situ. Nah, kemudian seperti sudah kita ketahui jelas, media atau unsur yang ada di situ tempat mereka dilahirkan itu adalah air atau mayim dalam bahasa Ibrani. Nah, pribadi ketiga yang jelas ada di dalam pembaptisan Yesus adalah diri Yesus sendiri. Nah, dia ini adalah putra Allah, Logos atau Devar Yehova atau Sabda Yehova, yang pernah dulu menampakkan diri kepada Abraham, kepada Samuel, Yunus, Yeremia, dan Ezekiel dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat dalam kisah penciptaan yang pertama dalam kitab Kejadian itu, Allah yang bersabda itu, Vayomer Elohim, istilahnya ungkapan Vayomer Elohim itu artinya dan dia laki-laki berkata Elohim, jadi dan Allah berkata. Nah, itu ada 10 kali saya mencatat, saya menghitung ada Vayomer Elohim 10 kali. Vayomer Elohim Yehi or Vayeor, Allah bersabda jadilah terang maka jadilah terang, dan seterusnya. Vayomer Elohim dan seterusnya itu sampai 10 kali. Nah, itu menariknya ialah setelah Israel keluar dari laut yang terbelah itu, mereka di Sinai akhirnya menerima 10 perintah Allah atau Aseret Hadibrot. Jadi ini mau melambangkan, mau merujuk pada Allah yang bersabda itu, atau Yesus itu sendirilah yang adalah sabda Allah itu, Devar Yehova itu, yang kemudian menjadi manusia. Jadi jelas kitab suci menceritakan bahwa ada berapa peristiwa kelahiran. Jadi kelahiran yang pertama atau penciptaan yang pertama ini zaman Adam dan Hawa itu, dan itu sudah hancur karena dosa. Penciptaan itu atau ciptaan itu sudah dikuasai oleh dosa dan maut. Maka diperlukan ciptaan baru, dan kita diundang untuk masuk ke situ melalui pembaptisan juga dalam pola yang trinitarian juga. Jadi
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukankah ini sebuah undangan yang menarik atau sebuah world view, cara melihat kehidupan yang memberi solusi dari kehidupan yang tadi, misalnya bahwa hidup ini atau kehidupan ini, dunia ini sudah ada begitu saja. Nah, Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan dari roh dan air, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi intinya Yesus berkata bahwa supaya kita menjadi bagian dari kerajaan surga itu atau menjadi ciptaan yang baru, kita perlu dibaptis. Makanya Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi sangat menarik bagaimana kitab suci menjelaskan tentang kehidupan ini, tentang penciptaan, tentang kelahiran manusia yang pertama, lalu karena itu sudah hancur karena dosa, kemudian diperlukan penciptaan baru untuk manusia ini, dan itu jelas disampaikan dalam pola trinitarian. Kelahiran itu harus diformulasikan dalam pola trinitarian. Bukankah ini sebuah horizon yang menarik tentang sebuah akhir atau ujung dari kehidupan seluruh manusia? Jadi apa yang membuat Anda menunggu untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus?